Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ya, alhamdulillah kondisi yang cukup dingin ini membuat kita tetap selalu bersyukur. Meskipun 3 hari ini Istanbul sedang diguyur salju terus menerus, tapi alhamdulillah semuanya sehat-sehat saja. Baik, di negara kita dan beberapa negara yang sering mengidolakan kebebasan dan peran perempuan di segala bidang, namun kita juga di sisi lain melihat adanya satu perkembangan ideologi yang di luar tabiat manusia. Misalnya menggabungkan antara ajaran agama dengan ideologi kontemporer yang asing dalam dunia Islam, asing dalam tradisi para ulama, asing dalam tradisi dan ajaran-ajaran para pendahulu kita, khususnya kita yang ada di Indonesia. Itu jelas asing sekali. Yaitu misalnya contoh saja, dalam hal ini kita ambil satu, feminisme. Akhir-akhir ini kita mendengar ada satu paham, yaitu feminisme Islam. Orang yang belajar tentang feminisme Islam, otomatis dia akan canggung gitu ya, merasa aneh, ganjil, kok ada ya feminisme Islam. Apakah Islam yang ada itu kurang sesuai dan perlu dimodifikasi atau diakreditasi, atau perlu ditundukkan kepada paham-paham kontemporer atau kondisi masyarakat saat ini. Nah, ini oleh karena itu kita harus paham betul bahwasanya feminisme itu tidak mungkin ya, harus disamakan, harus diselaraskan, harus dipadukan atau dilakukan sinkretisme antara Islam dan feminisme. Kenapa? Kalau kita memahami ayat-ayat ya, tentang ajaran Islam untuk berlemah lembut pada perempuan, apakah kita kemudian langsung memotongnya dan kita kasih stempel ini adalah feminisme Islam? Demikian juga kalau kita menemukan ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan paham kiri, misalnya yang selalu menganjurkan berlemah lembut kepada kaum duafa, maka kemudian kita kumpulkan, kemudian kita clipping dan kita stempel Islam kiri atau sosialisme Islam dan lain sebagainya. Nah, ini tentu tidak ada juntrungannya, ya, tidak ada kejelasannya dalam tradisi Islam. Nah, lebih lanjut lagi, misalnya kalau kita lihat dalam Islam itu kita mengenal ya keimanan kita terhadap wahyu, terhadap Al-Quran itu harus menunjukkan totalitas kita percaya tunduk patuh terhadap ajaran Islam. Tetapi dalam feminisme Islam misalnya, mereka mengenal pembagian atau klasifikasi wahyu. Ada ayat-ayat yang menurut mereka itu tidak sesuai dengan feminisme, maka mereka sebut ayat-ayat ataupun hadis-hadis itu dengan sebutan misoginis, membenci perempuan. Nah, apakah mungkin seorang muslim yang percaya kepada rukun iman, percaya kepada Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah ya, menemukan sesuatu dalam ayat atau ajaran Islam itu tidak sesuai dengan kehendak hatinya, kemudian dia labeli ini adalah ayat yang membenci kaum perempuan atau misoginis? Tetapi sebaliknya, ayat-ayat yang mereka anggap itu sesuai dengan ideologi mereka, mereka sebut dengan ayat ramah perempuan. Jadi terhadap ayat-ayat yang ramah perempuan yang sesuai dengan ideologi mereka, mereka memaknainya secara literal sekali. Tetapi ketika ada ayat-ayat yang tidak sesuai dengan ideologi mereka, misalnya tentang pembagian waris, lidzakari mislu hadil unsayain, atau tentang ketaatan ya,
istri terhadap suami dalam hadis-hadis gitu ya. Terus misalnya lagi tentang qawamah, kepemimpinan seorang suami dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mereka tidak lagi memaknainya secara literal, tetapi mereka memaknainya, menafsirkannya dengan menggunakan tafsir kontekstual, kontekstualisasi ayat-ayat dengan metode hermeneutika. Nah, ini bahayanya. Dengan menggunakan metode hermeneutika ini, yang haram bisa menjadi halal, yang halal bisa menjadi makruh, atau sebaliknya bahkan diharamkan. Nah, ini tentu sangat aneh sekali dalam pemikiran seorang muslim yang baik, yang betul-betul percaya kepada rukun iman, menjalankan rukun Islam ya, dan tidak ada tradisinya. Nah, inilah keanehan-keanehan yang bisa merusak satu generasi, satu negara, satu bangsa ya, jika ideologi ini dibiarkan secara liar dan layar ya, untuk membongkar, mendekonstruksi satu ajaran agama. Jadi tidak ada yang tetap dan permanen kecuali perubahan itu sendiri, kecuali nafsu itu sendiri yang berkuasa. Nah, dalam satu perguruan tinggi Islam misalnya, ketika saya melakukan penelitian disertasi, di situ disebutkan bahwasanya yang disebut dengan pendekatan timbal balik yang Islam didekati dengan feminisme dan feminisme didekati dengan Islam. Nah, itu maksudnya adalah lebih kepada menundukkan Islam pada perspektif gender, perspektif feminisme. Jadi segala hal yang tidak sesuai dengan feminisme mereka genderkan, mereka tafsir ulang, mereka rombak. Nah, inilah bahayanya. Nah, mudah-mudahan kita semuanya semakin arif ya, memahami hal-hal yang sifatnya ideologis ya, sifatnya sangat prinsip sekali dalam kita beragama. Demikian dari Sultan Ahmed, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.